Jelang Lebaran Idul Fitri 2024, tim Satgas Pangan Kota Bandar Lampung telah melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah gudang hingga penjual parsel pada Kamis 28 Maret 2024 lalu. Satgas tersebut terdiri dari Dinas Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Kepolisian dan BBPOM Bandar Lampung. Dari penyisiran ke gudang pangan hingga penjual parsel di Kecamatan Enggal hingga W Halim itu ditemukan sejumlah produk makanan kadaluarsa hingga tidak miliki izin edar. Pengawas Farmasi Makanan dan Obat-obatan BBPOM Bandar Lampung yaitu Firdaus Umar mengatakan bahwa dari hasil sidak kali ini, pihaknya menemukan berbagai makanan kadaluarsa hingga tak miliki izin edar di gudang makanan Enggal. Kegiatan sidak pertama turun ke distribusi pangan segar dan buah-buahan di daerah Enggal dan TK ditemukan penyimpanan produk pangan yang belum menggunakan valet dan bersentuhan langsung dengan dinding. Kemudian lanjutnya, pihaknya juga menemukan beberapa pangan yang tidak sesuai izin Badan Pengawas Obat dan Makanan maupun Diskes Kabupaten atau kota. Selain itu juga telah ditemukan pangan kadaluarsa yang kemudian disisihkan untuk dimusnahkan. Untuk diketahui bahwa gudang pangan di Enggal yang kedapatan menyalahi aturan pangan tersebut sebelumnya belum pernah disidak. Berkaitan dengan sejumlah pangan yang tidak sesuai perizinan maka dari itu pihaknya pun meminta distributor tersebut untuk melaporkan ke BBPOM. Sementara, pedagang parsel musiman pihaknya tidak menemukan pangan yang rusak. Tim Satgas Pangan Bandar Lampung yang terdiri dari Dinas Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, BPOM hingga Kepolisian menggelar sidak pangan ke penjual parsel musiman di Jalan Sultan Agung Bandar Lampung. Sementara, PLT Kepala Dinas Pangan Pemkot Bandar Lampung yaitu M. Yusuf mengatakan bahwasanya sampel temuan di gudang distributor pangan di Enggal itu akan uji apakah ada yang mengandung bahan berbahaya atau lainnya. Oleh karenanya, sidak tersebut memiliki konsekuensi maka dari itu pihak gudang pangan agar mematuhi aturan yang berlaku. Selanjutnya, untuk sidak parsel ini dilaksanakan dikarenakan banyak pedagang parsel musiman yang sumber distribusinya tidak diketahui. Sidak dalam rangka menyambut Hari Besar Keagamaan, Hari Raya Idul Fitri, kita ketahui bahwa banyak parsel yang mulai dipasarkan. Ini banyak pedagang musiman yang sumbernya kita tidak ketahui dan mereka kan bukan seperti toko modern ya, pasar modern. Kalau pasar modern itu pemasoknya jelas dari mana barangnya, kemudian mereka juga punya kopi daftar makanan itu ya kan. Nah, hari ini kita turun, kita cek hasil sementara, mungkin nanti BPOM yang menjelaskan. Kemudian juga tadi kita turun ke gudang buah-buahan. Selain buah-buahan, mereka juga punya gudang makanan kecil. Di gudang buah-buahan kita ambil sampel, akan kita uji hari ini, uji kimia, apakah mengandung bahan berbahaya, pestisida dan lainnya, kita belum ketahui, nanti kita coba di kantor. Hanya saja di sana banyak sekali temuan. Temuannya terkait dengan register, kemudian produk yang kadaluarsa, cara penempatan, pemisahan makanan non-makanan. Sebenarnya itu gudang makanan tapi ada bahan yang bukan makanan dan kemudian ada yang bahan musik. Nanti saya mohon dari Bapak, rekan-rekan dari BPOM, dari Dinas Pertanian, dari Kepolisian, Dinas Kesehatan untuk memberikan keterangan sesuai dengan kewenangannya. Perlu diketahui bahwa sidak ini akan ada konsekuensi. Kita akan datang lagi yang terkait dengan gudang ya. Kalau parsel kita musiman. Kita temukan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan penyimpanan dari produk pangan yang mereka belum menggunakan palet dan bersentuhan langsung dengan dinding. Kemudian juga kita temukan produk pangan yang belum mempunyai izin edar dari Badan POM ataupun oleh SPP PRT dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Dan juga kita temukan beberapa pangan yang kadaluarsa yang kemudian kita sudah sisihkan dan kita minta kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan dari pangan tersebut. Kemudian juga ada beberapa hal pangan yang tidak sesuai dengan perizinan yang ada di Badan POM. Kita minta konfirmasi kepada distributor untuk segera melaporkan kepada kita terkait dengan temuan tersebut. Sebelumnya kan memang kita belum pernah
di sidak seperti ini mungkin lebih kedepannya bakal lebih baik lagi. Poin-poinnya apa aja sih Mbak tadi yang diminta sama dinas untuk Mungkin lebih baik untuk kebersihan, untuk barang-barang yang sudah expired lebih baik untuk cepat dibuang dan dimusnahkan. Terus untuk barang-barang seperti bawang yang tidak ada izin itu harus segera ada izinnya. Dari Bandar Lampung, Sri Kupas TV melaporkan.